Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah, salat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di dalam segmen I Love Monday, I Love Myself bersama saya Arsal Syah. Sahabat Asa TV, hari ini kita berada di penghujung dari Ramadan. Kita bahkan sudah melewati setengah dari Ashurul Awakhir, 10 hari yang terakhir. Dan di ujung-ujung Ramadan ini, kita sebentar lagi akan berpisah dengan momentum yang dulu kita rindukan untuk berjumpa dengannya. Dulu kita menanti-nanti hadirnya Ramadan. Dulu kita menanti-nanti datangnya Ramadan. Maka saat ini kita sudah hampir berpisah meninggalkan Ramadan. Maka pertanyaannya adalah, adakah yang dulu kita nanti-nanti itu betul-betul kita perlakukan sebagaimana penantian kita? Betul-betul kita perlakukan sebagaimana sesuatu yang kita rindukan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah keniscayaan bagi orang yang merindu sesuatu, ketika hendak berpisah, tentu dia harus mengenang kembali dan mengevaluasi perjalanan bersama yang dirinduinya, sehingga kemudian kenangan-kenangan itu akan selalu terpatri di dalam hati dan pikirannya, dan itu terbawa dalam perjalanan sekalipun perpisahan sudah terjadi, hingga sampai pertemuan itu datang dan ketemu kembali. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, satu ayat yang selalu dibicarakan ketika kita berbicara tentang saum Ramadan adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Dan di dalam surat Al-Baqarah 183 itu Allah berfirman kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang bertakwa. Lalu kemudian ada satu hadis Nabi di dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang juga senantiasa dan sering diperdengarkan dan disampaikan kepada kita berkaitan dengan puasa Ramadan, yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan dengan ihtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua dalil ini, satu ayat dan satu hadis ini, sesungguhnya kita mendapati apa yang menjadi mindset dari Ramadan. Kita mendapati apa yang menjadi output atau tujuan dari Ramadan kita. Dan nanti dari tujuan itulah kemudian kita bisa mengevaluasi, kita bisa mengenang-enang kembali, kira-kira sudahkah kita berada di jalur dari mindset Ramadan itu, berada di jalur yang mengarahkan kepada tujuan dari Ramadan. Tujuan yang pertama yaitu di dalam Al-Baqarah 183 tadi, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Namun ketika kita bicara tentang takwa, maka pertanyaannya adalah, memang takwa itu apa? Dan ketika kita bicara tentang takwa, maka ada dua makna setidaknya yang penting untuk kita pahami dari takwa. Yang pertama adalah bahwa takwa itu maknanya adalah takut, ya, takut kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian makna takwa yang kedua adalah sebagaimana yang kita pelajari dari sejak kecil, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang takwa dalam makna takut, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah berkata kepada Ka'ab bin Malik, "Wahai Ka'ab bin Malik, apa makna takwa dalam pandanganmu?" Lalu Ka'ab mengatakan, "Wahai Umar, bagaimanakah jika seandainya engkau berjalan di satu daerah, engkau berjalan di satu wilayah, di mana ya kau harus lewati wilayah itu. Namun di wilayah itu atau di tempat itu kau dapati begitu banyak semak belukar, onak dan duri yang dia bisa menjadi penghambat dari perjalananmu di tempat. Yang jika kau berjalan di tempat itu, maka berpotensi untuk terluka, tersakiti dengan onak dan duri tersebut. Nah, ketika itu terjadi, apa yang akan kau lakukan?" Lalu Umar berkata, "Aku akan berhati-hati tentunya, agar aku tidak terkena oleh duri yang ada di tempat." Maka kemudian Ka'ab mengatakan, itu dia. Ya. Jadi bahwa takwa itu karena kita takut, karena kita khawatir terhadap sesuatu yang bisa menyakiti kita, maka kita akan berhati-hati terhadapnya. Jadi rasa takut kita kepada Allah menyebabkan kita atau tumbuh sikap hati-hati kita. Hati-hati kita di dalam sikap kita, di dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bicara hati-hati, sikap hati-hati, maka kehati-hatian ini memenuhi dua dimensi dalam makna takwa yang lain. Yaitu ketika takwa itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari Allah. Berarti kehati-hatian itu adalah hati-hati di dalam melaksanakan perintah dan hati-hati di dalam menjauhi larangan. Nah, ketika bicara tentang hati-hati dalam melaksanakan perintah, sahabat Asa TV, perintah itu adalah sesuatu yang jika kita mengerjakannya, dia akan berdampak baik bagi kita. Dan kebaikan itu tentu adalah sesuatu yang kita harapkan. Maka ketika seseorang berhati-hati terhadap sebuah kebaikan yang diharapkan dan dia inginkan, yang dia akan melakukan sesuatu bagaimana supaya kebaikan itu bisa dia dapatkan. Nah, maka respon orang yang seperti ini pasti dia akan menjadi manusia yang disiplin di dalam melakukan perintah tersebut. Saya sering memberikan permisalan seperti anak-anak SMA kelas 3 yang mereka akan ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri misalnya. Maka pasti biasanya itu muncul kekhawatiran. Kira-kira masuk nggak ya? Kira-kira dapat nggak ya? Kira-kira saya pengen masuk ke fakultas dan universitas ini bisa diterima nggak? Itu berkecamuk. Gitu. Ada rasa takut dan kekhawatiran di sana, tapi ada keinginan untuk mendapatkan. Nah, kekhawatiran tidak mendapatkan apa yang dia inginkan itulah yang kemudian membuat dia memperbaiki gaya hidupnya. Ya, dia akan mengubah jam aktivitasnya. Dia mungkin akan mengurangi waktu bermainnya. Dia akan mengurangi waktu tidurnya. Dia akan menambah waktu-waktu belajarnya. Bahkan sampai dia akan ikuti bimbingan belajar. Seperti itu. Dan dia makin disiplin dengan itu. Dia disiplin dengan waktunya. Dia disiplin dengan aktivitas. Jadi kedisiplinan itu adalah respon atas sikap hati-hatinya. Yang sikap hati-hati itu tumbuh karena rasa takutnya. Jika apa yang menjadi kebaikan yang diharapkannya itu tidak dia dapatkan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sikap yang muncul dari orang-orang yang menjalankan ibadah saum Ramadan. Dia akan menjadi manusia yang disiplin.
disiplin dalam seluruh aktivitas hidupnya, wabil khusus tentunya disiplin dalam urusan agamanya, disiplin dalam urusan akhiratnya. Nah, sahabat Asa TV itu sikap yang pertama. Lalu kemudian hati-hati dalam dimensi yang kedua, yaitu hati-hati dalam terhadap larangan Allah. Larangan itu adalah sesuatu yang Allah melarang kita melakukannya, sebab jika kita melakukannya, kita akan mendapatkan keburukan ataupun kerugian dari. Dan keburukan serta kerugian itu tentu pasti kita tidak mengharapkan dan tidak menginginkan. Maka, ya kan, jika orang itu takut terhadap sesuatu yang buruk akan menimpanya, yang dengannya dia berhati-hati, maka dia akan berhati-hati terhadap larangan yang dilarang oleh Allah yang bisa berdampak buruk pada diri. Dan kehati-hatiannya terhadap larangan inilah yang kemudian menyebabkan muncul dua sikap. Ya, muncul dua sikap. Yang pertama adalah dia akan menjadi orang-orang yang punya kesadaran, ya, kesadaran akan dirinya, kesadaran akan apa yang dibuatnya, dan kemudian dia akan selalu mengevaluasinya. Ya, dia akan selalu mengevaluasinya dan mengintrospeksi dirinya. Dan yang kedua, dia akan menjadi manusia yang kemudian mengoreksi, memperbaiki, ya kan, sebagai bentuk follow up, ya, tindak lanjut atas hasil evaluasinya. Karena evaluasi atau introspeksi diri, jika tidak diikuti dengan perbaikan diri, dia nggak ada gunanya. Evaluasi itu hanya sebagai, ya sudah, sebagai catatan saja. Tapi what's next-nya nggak dijalankan, maka dia nggak ada arti. Maka kehati-hatian atas larangan Allah itu menyebabkan tumbuhnya sikap evaluatif dan tumbuhnya sikap korektif. Nah, bagaimana penjabarannya? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Afsal Syah, masih dalam segmen I Love Monday, I Love Myself bersama saya Afsal Syah. Sahabat Asa TV, kita lanjutkan pembahasan tadi yang pertama sudah saya sampaikan. Yang pertama tadi di antara hubungan istimewa dan sikap hati-hati terhadap yang erat apa yang dilarang Allah Ramadan yang dia jika yang di dalamnya ada ibadah berpuasa dengan Al-Qur'an adalah sikap hati-hati ini membuat Allah mempertemukan yang bulan Ramadan tersebut dengan diturunkannya Al-Qur'an, evaluasi dan keistimewaan itu menunjukkan bahwa itu adalah momentum yang juga pasti istimewa dan memiliki keistimewaan. Ketika kita jika itu terjadi itu buruk buat kita. Artinya kita hadir di Ramadan, kita berpuasa, dan setelah kita evaluasi jika ada yang salah, berinteraksi tindak lanjutnya adalah kita mengoreksinya. Bahkan sahabat Asa TV melakukan Imam Ibnu Katsir atas itu berkata terkait bukan hanya sekedar menyesali 185 ini. Dia mengatakan bahwa Allah Ta'ala dalilnya di mana? Memuji dan memuliakan Ramadan dalil dengan cara memilihnya dalam surah memilih Ramadan di antara bulan-bulan lain yang ada. Dan Allah memilih Ramadan untuk menjadi saat atau momentum di mana dalam ayat itu Allah berfirman kepada kita. Padahal ada Rajab, ada Sya'ban, ada selain Ramadan, ada Qaidah, ada Zulhijjah, ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, ada Jumadil Akhir, ada Jumadil Awal, Jumadil Akhir.
Yang bulan-bulan itu masing-masing juga sebenarnya punya keistimewaan kepada tapi Allah memilih Ramadan ampunan dari untuk menjadi momentum di mana Quran diturunkan. Dan bersegeralah kepada ini menunjukkan bahwa surga yang hal luasnya penting dari Ramadan dan bumi sesungguhnya bukan hanya yang disediakan untuk orang-orang semata karena puasa. Di sini kita bicara tentang orang Ramadan bertakwa, tapi istimewa dari ayat dengan itu saja puasanya. kita tahu bahwa Tapi orang bertakwa itu dia berarti istimewa adalah orang yang bukan hanya punya dua semata prinsip. karena puasanya. Yang pertama, bahkan dia diistimewakan dengan dijadikannya bulan tersebut sebagai momentum diturunkannya kalam Allah yang istimewa yang membawa dia tidak berlompat-lompat terhadap dua hal itu. Dia linnas. Ketika bicara tentang bersegera kepada ampunan, bersegera kepada. Lalu yang kedua, ketika kita bicara hubungan istimewa antara Ramadan, kita bicara tentang puasa dengan dalam perintah adalah hati-hati bahwa Allah Subhanahu wa taala perintah Allah itu akan mengarahkan kita kepada surga. Di bulan Ramadan dalam perintah itu dia akan memilih bulan Ramadan itu seperti itu. Menjadi saat-saat khusus. Ada banyak perintah-perintah Allah yang untuk kita perlu memurajaah dan di antaranya yang disebut Allah ayat memilih ayat Ramadan adalah menjadi saat semua bulan, semua hari, semua waktu itu kita bisa memurajaah hal perintah. Tapi Ramadan dijadikan saat yang khusus baik dalam keadaan di antara saat-saat lain untuk memurajaah menahan atau mengulang-ulang bacaan Quran adalah memaafkan orang lain. Dan proses murajaah itu semangatnya kenapa disebut khusus dan spesial? Ramadan karena dia berlangsung murajaah itu di setiap malam Ramadan kita harus dan murajaah itu antara sabar hamba Allah manusia yang kita paling memaafkan bahkan memasuki Ramadan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu dengan malaikat yang paling dan tentu mulia, masih banyak kebaikan Jibril lain yang itu menjadi jadi murajaahnya bukan murajaah untuk bersegera. Kenapa? Bersegera seorang dengan seseorang sesungguhnya adalah kita sedang bersegera kepada surganya. Itu dilakukan antara Rasulullah Muhammad dengan Jibril alaihissalam dalam sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian sebagaimana digambarkan atau disebutkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hadis ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Lalu dalam konteks disebutkan di dalam hadis itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kemudian dia akan bersegera bil khairi wa kana ajwan la yakunu fi Ramadan karena jika larangan Jibril wa kana Jibril alaihi salam dia harus segera yalqahu kulla lailatin fi Ramadan akan berulang yang salihah ya'ridu alaihi kemudian tadi saya Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam yang harus dia lakukan adalah selalu melakukan evaluasi diri Jibril alaihi salam kana dan ini dijelaskan di ayat 135-nya minarihil yang sama. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan kedermawanan yang bertambah ketika bertemu Jibril di mana Jibril menemuinya. Disebutkan di dalam hadis tadi ayat 134-nya allazina yunfiquna fis sarra wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulli lailatin fi Ramadan. Di mana Jibril itu menemui Rasulullah SAW setiap malamnya, setiap malamnya di bulan Ramadan. Sahabat Asatif yang dimuliakan orang bertakwa itu dan untuk apa dia menemuinya? Dia melakukan fahisyah untuk memurajaah atau dia melakukan zalamu anfusahum, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, kezaliman terhadap dirinya sendiri. Bayangkan dari menjadi istimewa orang bertakwa itu karena murajaah orang dilakukan di bulan Ramadan, tapi orang di malam-malam bisa berbuat salah. Setiap malam jika dia berbuat salah, seorang dia berbuat manusia yang mulia berbuat keji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat yang paling mulia
Jibril zakarullah alaihissalam, fastaghfiru li dzunubi. sahabat Maka Asatid dia yang segera Allah ingat Subhanahu wa Ta'ala. tumbuh kesadarannya akan Maka kesalahan, pertanyaannya, akan dosa yang dilakukan itu. jika momentum ini menjadi Dan momentum kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan dua fastaghfiru. Dia hamba minta yang ampun mulia kepada dan Allah dimuliakan, atas dosanya tersebut, maka karena dia kenapa tahu yang bisa kemudian mengampuni kita hanya tidak Allah. juga menjadikan Itu orang momentum ini bertakwa. menjadi Bahkan momentum respon dia untuk terhadap kita kesalahan itu begitu memurojaah cepat. Al-Quran. Di saat Sahabat itu dia Asatid yang melakukan dimuliakan Allah kesalahan, Subhanahu wa maka Ta'ala. Itu yang sesaat kedua. setelah itu Lalu dia yang langsung ketiga, tumbuh kesalahan. Astagfirullah, apa yang saya hubungan lakukan? erat antara Ramadan, di mana di Begitu bulan itu cepat kita kesadaran itu berpuasa, tumbuh atas dengan kesalahannya, diturunkannya Al-Quran, sehingga dalam ayat sebagaimana itu hadis antara tadi perbuatan bukan hanya dosanya menunjukkan dengan ingatnya keistimewaan dia atau kepada Allah itu kekhususan tidak ada di kata mana hubung malaikat gitu. Jibril bertemu dengan Setelah Rasulullah disebutkan untuk memurojaah fahisyatan Al-Quran, aw zalamu tapi anfusahum, juga menunjukkan langsung bahwa pertemuan zakarullah. antara malaikat Tidak ada Jibril kata hubung dengan wa Rasulullah wa SAW zakarullah, setiap malam atau bulan kata Ramadan hubung fa atau kata hubung summa, memberikan gambaran kepada fazakarullah kita atau summa zakarullah. tentang keistimewaan pertemuan itu. Jika ada kata hubung wa, fa Kenapa atau dia summa, istimewa? itu menunjukkan Dia istimewa antara perbuatan karena salah, lagi-lagi ya, pertemuan dengan ingatnya itu kepada Allah adalah itu pertemuan antara itu Rasul ada yang jeda, paling agung dan jeda itu dengan berarti malaikat kesimpulannya yang paling dia agung, berlama, di mana keduanya berlarut dengan kesalahannya mengulang-ulang sebelum dia ingat, lantunan lafaz sebelum kalam dia sadar. Allah Zat yang maha agung. Tapi ketika dia tidak ada kata sambung Jadi, itu, dihilangkan dua waknya, hamba yang faknya dan agung summanya, bertemu, sehingga seakan-akan baru saja dia bermaksiat, bukan kayak kita. begitu selesai maksiat, selesai dia berbuat dosa, dia langsung tumbuh kita kalau kesadaran, ketemu ya Allah, ngobrolin apa ngalor ngidul kadang-kadang gak jelas. Jadi, begitu cepat atau kalau ngomongin tumbuh, sesuatu yang jelas, ya sebatas rencana-rencana, kesalahan yang dilakukan, rencana-rencana hidup kita. Tapi sehingga Rasulullah itulah yang kemudian disebut biasanya sebagai, Jibril kalau itu mau disebut datang dosa, menemui itulah Rasulullah. dosa hilaf. Kan tujuannya Dosa adalah hilaf itu dosa karena memang kita wahyu, lupa, karena atau setan memberitahu menutupi sesuatu akal dan pikiran yang kita, sehingga penting kita kepada melakukan Rasulullah sesuatu yang mungkin tapi berkaitan kemudian dengan setelah keselamatan dia Rasulullah pergi, dan kaum tidak lagi menutup pikiran, tapi dia ingat di malam-malam Ramadan itu berbeda dia dengan tidak orang datang fasik. untuk itu. Orang yang Dia berbuat tidak dosa bukan datang karena untuk hilaf, tapi karena menyampaikan fasik. wahyu ataupun Orang yang memberikan berbuat dosa informasi karena apapun, fasik itu semata-mata kan pengen fasik murojaah. itu maknanya khuruj min Nyari ta'atillah. teman murojaah Dia lah, keluar kurang dari lebih ketaatan kepada Allah. Tapi untuk keluar dari murojaah. ketaatannya itu Jadi, berlarut-larut, keagungan berlama-lama, Jibril, bahkan kan? bisa jadi berpermata. Keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika dia berbuat maksiat, mereka bertemu kemudian dalam momentum yang agung Ramadan. Setelah dia berbuat maksiat, Dan di dalam momentum pertemuan itu mereka bersama-sama dia berlarut-larut dalam memurojaah, maksiat, mengulang-ulang bahkan nanti naik lebih tinggi lagi dari dia lafaz menikmati maksiat kalam Allah. bahkan nanti naik lebih tinggi lagi dia bisa membenarkan Sahabat maksiat Asatid walaupun yang itu jelas dimuliakan salah. Allah. Kebayang nggak tuh? Nauzubillah min dzalik. Betapa Dan Allah agungnya, menempatkan orang fasik itu kedudukannya sama dengan munafik jika dia dan kafir. dipertemukan dengan Tempatnya pun sama-sama karena seakan-akan kefasikan itu kita tidak akan sedang terjadi pada orang melakukan satu, walaupun orang bertakwa mungkin saja dia berbuat dosa, tapi dosanya itu karena refleksi yang kesadarannya segera muncul. Dan kemudian dia mengulang evaluasi perjalanan itu, lalu kemudian satu peristiwa. Dan sahabat Asatid yang murojaahnya Rasulullah dengan malaikat Jibril. Dan ketika Allah katakan dan zakarullah di saat peristiwa itu terjadi, kita dia ingat Allah, hal lalu yang dia sama minta ampun kepada sebagaimana Allah. Rasulullah dan Jibril melakukannya. Lalu kemudian dilanjutkan walam yusirru ala ma fa'alu wa apa yang berikutnya dia benar-benar kemudian berhenti gitu, ditinggalkan itu keburukan atau kesalahan yang dilakukan. Jadi bukan cuma sekedar tomat ya. Tobat tapi kumat gitu. Astagfirullahaladzim, ntar dilakuin lagi. Astagfirullahaladzim, ntar dilakuin lagi. Walaupun itu pun masih baik. Dia berbuat salah, dia istighfar lagi. Buat salah yang sama, itu bagus. Itu masih lebih bagus daripada buat salah tapi nggak tobat gitu. Tapi yang lebih baik tentu tidak tobat lalu kumat. Jadi ketika dia tobat, setelah itu walam yusiru ala ma fa'al. Udah, stop, jangan dibuat lagi. Seperti itu. Nah, tapi itu pun tidak berarti sampai nggak dibuat lagi. Apa langkah selanjutnya? Kita sambung yang berikut. Menuntut ilmu
adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT, kita lanjut ya apa yang kita bahas tadi. Jadi hati-hati dalam larangan, menumbuhkan sikap introspektif. Tapi bukan hanya introspektif, dia mengevaluasi, tumbuh kesadaran atas kesalahannya, lalu dia kemudian menghentikan kesalahannya. Dia tidak lakukan lagi, dia tidak buat lagi. Nah, tapi kemudian tidak cukup sampai di situ. Dia tidak hanya berhenti dari kesalahannya, tapi dia mengganti kesalahan itu dengan kebaikan. Dan ini nanti dikuatkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsumma kunt wa atbi'is sayyi'atan hasanatan tamhuha. Kata Rasulullah, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan iringilah, ikutilah setiap keburukan yang kalian lakukan itu dengan kebaikan. Jadi bahwa keburukan itu harus diganti dengan kebaikan. Jika buruknya dia berdusta, dustanya dihentikan, lalu ganti dengan jujur. Jika dia buruknya bakhil, pelit, maka pelitnya dihentikan, diganti dengan dermawan. Jika buruknya kasar, kasarnya dihentikan, diganti dengan kelembutan. Jadi ada penggantinya. Sebab apa? Jika tidak ada penggantinya, tidak ada pengoreksinya. Saya sering mengibaratkan begini, sahabat Asa TV. Ini ibarat gelas ya. Ini gelas. Ya, gelas ini diisi air kotor. Ya, diisi air kotor. Gimana cara membersihkan gelas ini? Supaya air kotornya nggak ada lagi. Mudah, buang saja. Membuang itu yang namanya zakarullah fastaghfaru. Jadi beristighfar itu membuang, membersihkan kotoran dengan mengeluarkannya dari kolbu kita. Anggaplah gelas ini adalah kolbu kita. Dibersihkan, dibuang airnya, air kotor. Nah, tapi ketika dibuang air kotornya, bersih gelas ini, bersih. Tapi gelas ini kosong. Dan ketika gelas ini kosong, maka dia berpotensi diisi lagi ya, dengan air kotor lagi. Siapa yang bisa mengisi air kotor itu? Bisa hawa nafsu kita, atau bisa setan. Karena yang paling berkepentingan terhadap diri kita adalah setan selain diri kita. Jadi kita paling berkepentingan terhadap diri kita, tapi yang kedua punya kepentingan terhadap diri kita adalah setan. Kenapa? Kita berkepentingan terhadap diri kita karena kita ingin masuk surga. Tapi setan berkepentingan terhadap diri kita karena dia ingin kita jadi temannya di neraka. Nah, maka sahabat Asa TV, sebelum hawa nafsu kita atau setan itu mengisi gelas ini kembali dengan air kotor, maka kita harus mengisinya dengan air bersih. Nah, proses kita mengoreksi kesalahan kita dengan kebaikan, kebaikan itu seperti kita mengisi gelas ini dengan air bersih. Dan isilah sampai tidak ada lagi tempat bagi setan untuk mengisi air kotor di dalam. Artinya apa? Kita penuhi hati kita, kolbu kita, ya kan, dengan kebaikan. Kita penuhi diri kita dengan kebaikan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan mengoreksi. Jadi setelah kita introspeksi, evaluasi, oh di sini salahnya, oke, salahnya kita ganti dengan yang baik, yang baiknya. Dan itu bisa dilakukan ketika punya kesadaran akan kesalahan. Ya, dia punya sensitivitas kan, terhadap kesalahan. Maka Imam An-Nawawi itu membagi manusia menjadi dua. Ada yang disebut sebagai ahlul yaqzah dan ada namanya ahlul ghaflah. Siapa ahlul yaqzah? Ahlul yaqzah itu kata Imam Nawawi adalah orang
manusia yang memiliki kesadaran tinggi, ya, kesadaran akan Tuhannya, kesadaran akan kebaikan. Maka jika dia rasakan dirinya melakukan kelalaian terhadap hak-hak Tuhannya, terhadap hak-hak keluarganya, terhadap hak-hak orang lain yang dia harus memenuhi hak itu, maka dia cepat, kalau apa istilah orang Indonesia, elingnya tuh cepat, sadar ngehnya tuh, iya ya, ini saya seperti itu. Itu namanya ahlul yaqin. Kesadarannya tuh muncul begitu cepat ketika dia melakukan pelanggaran. Ketika ada sesuatu yang nggak dia penuhi, yang seharusnya dia penuhi, itu langsung sadar. Itu namanya ahlul yaqin. Beda dengan ahlul ghaflah. Ya, ahlul ghaflah itu adalah orang-orang yang dia nggak punya kesadaran, atau kesadarannya itu dia kalahkan dengan kelalaian. Jadi setiap kali dia tidak memenuhi apa yang menjadi hak-hak Tuhannya, hak-hak agamanya, hak keluarganya, hak orang lain, atau hak siapapun yang dia memang wajib memberikan hak itu, dia nggak berikan. Tapi kemudian dia lalai untuk memperbaikinya. Ya kan? Dia lalai dari kesalahan itu. Akhirnya apa? Dia berlarut-larut di dalam. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kemudian ketika kita bicara takwa itu, kan, adalah muttaqin itu, orang yang bertakwa itu adalah pribadi yang dia satu hati-hati, punya sikap hati-hati dalam kebaikan, yang dengannya dia akan disiplin dalam setiap kebaikan, dan hati-hati terhadap keburukan, yang dengannya dia punya kesadaran terhadap keburukan, sensitif benar sama keburukan, dan setelah kesadarannya tumbuh saat dia melakukan keburukan, dia segera mengevaluasi diri, dan kemudian dia mengoreksinya, dia memperbaiki. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Hud ayat 114, Allah berfirman kepada kita, Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin. Kata Allah, sesungguhnya, ya kan, kebaikan itu al-hasanah yuzhibnas sayyi'at, dia akan menghapus keburukan. Maka ini menguatkan ini sebagaimana tadi disampaikan di dalam hadis Nabi tadi. Wa'at bi'is sayyi'atan hasanatan tanambuha. Ya, jadi mengiringi keburukan dengan kebaikan, yang kebaikan itu akan menghapus dari keburukan yang kita buat. Al-hasanah, yang namanya kebaikan itu, kata Allah, yuzhibnas sayyi'at, dia akan menghapus, ya, yang namanya keburukan. Tapi kata Allah di dalam ayat itu, di ujungnya, zalika, yang demikian itu, zikra, menjadi pengingat, lizakirin, untuk orang-orang yang ingat. Artinya apa? Hanya orang-orang yang ingat sama Allah lah, orang-orang yang ingat kepada Allah, yang kemudian dia akan punya kesadaran bahwa keburukannya itu harus segera dihapus dengan kebaikan sebagai tindak lanjutnya, bukan didiamkan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, maka kemudian dari istilahnya tujuan yang pertama dari Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, bahwa Ramadan ini seharusnya menjadikan kita satu orang yang disiplin dalam segala kebaikan kita, dan orang yang evaluatif serta korektif, punya kesadaran, yang dengan kesadaran itu maka dia mengevaluasi diri, lalu kemudian memperbaiki dirinya. Jadi 3, itulah takwa. Maka kita tanya, ini udah 25 hari berjalan, kita sudah jadi orang yang lebih disiplin nggak ya? Kita sudah jadi orang yang pandai, punya kesadaran terhadap kekurangan yang kita lakukan, apalagi keburukan. Dan kemudian kita mengevaluasinya, lalu kita memperbaikinya. Contoh gampangnya begini, sahabat Asa TV. Selama 25 hari Ramadan ini, gimana puasa kita? Kan itu kebaikan. Gimana taraweh kita? Gimana malam-malam saat sahur kita? Gimana cara kita berbuka? Gimana bacaan-bacaan Quran kita?
target-target yang kita sudah siapkan. Gimana kebaikan-kebaikan lain yang kita lakukan selama 24 hari ini, kita udah disiplin belum? Disiplin dengan sholat. Sholatnya di awal waktu, sholatnya berjamaah di masjid, sholat dengan kondisi dan performa terbaik. Kondisi terbaik artinya tidak dalam keadaan tergesa-gesa, tidak dalam keadaan ngos-ngosan, tapi dalam keadaan tenang. Dan performa terbaik dalam arti pakaiannya pakaian terbaik. Disiplin nggak kita dengan itu? Tilawah kita, bacaan Quran kita, sudah sesuai target belum ya? Misalnya 1 juz 1 hari. Kemudian bacaan kita gimana ya? Adakah kita baca Quran sekedar baca cepat-cepat yang penting dapat 1 juz sehari, atau betul-betul baca dengan hati-hati yang hak-hak Qurannya diberikan? Apa itu hak-hak Quran diberikan? Dari sisi bacaan, makhrajnya diperhatikan, tajwidnya diperhatikan. Dari sisi sikap adab kita dalam baca Quran, ya, pakaian kita saat membaca Quran, keadaan kita sedang berwudu saat membaca Quran. Adakah kita disiplin dengan itu? Bicara tentang doa, selama Ramadan ini adakah kita berdoa? Kalau berdoa, apa permintaan kita? Kalau kita berdoa, seberapa sering kita berdoa? Kalau kita berdoa, bagaimana adab doa kita? Bagaimana pengharapan kita dalam doa itu kepada Allah? Adakah kita disiplin dengan itu? Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Atau kita sekedar, udahlah jalanin aja lah, mengalir aja. Mengalir aja itu jelek sesungguhnya. Mengalir aja, tahu-tahu ntar nyampainya di neraka gitu. Kan nggak asik bener, sahabat Asatif. Sudahkah kita menjadi orang disiplin? Sudah 25 hari. Kemudian yang kedua, sudahkah kita menjadi orang yang mengevaluasi apa kekurangan-kekurangan kita selama Ramadan? Masih terjadi terus apa enggak? Kalau masih terjadi terus, berarti kita nggak mengevaluasinya. Kalau sudah nggak terjadi, kita hentikan. Pertanyaannya, sudah kita ganti belum? Dengan yang lain, yang kebalikannya, yang baik. Kalau belum, berarti sekedar menghentikan, tapi tidak mengganti. Nanti ketika lagi bad mood, ya, lagi nggak apa gitu, bisa balik lagi itu. Seperti itu, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Kita tanya itu. Nah, lalu yang kedua terkait dengan target puasa, yang tujuan puasa yang kedua adalah ampunan. Kan tadi itu kita masih bicara tujuan yang pertama ialah la'allakum tattaqun. Nah, tujuan yang kedua kan tadi dari hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yaitu kita mendapatkan ampunan. Ya, mendapat bertakwa plus dapat ampunan dari Allah. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mendapatkan ampunan dari Allah? Nah, pertanyaan ini mungkin tidak bisa dijawab langsung karena kita nggak tahu Allah mengampuni kita atau tidak. Tapi setidaknya jalan upaya agar mendapatkan pengampunan itu kita lakukan atau tidak. Apa upaya yang harus dilakukan agar kita mendapatkan pengampunan dari puasa kita? Ya, mendapatkan pengampunan dengan sebab puasa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apa upaya? Disebutkan di hadis tadi. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Jadi kalau puasa kita mau mendapatkan ampunan dari Allah, maka cara puasanya satu dengan iman, dua dengan ihtisaban. Dengan iman, saya yakin ini tidak perlu dijelaskan terlalu banyak. Dengan iman artinya kita melaksanakannya dengan penuh keyakinan bahwa puasa ini baik, bahwa puasa ini dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa ini tidak menghasilkan kecuali sesuatu yang baik buat kita, bahwa puasa ini bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah. Nah, itu namanya kita berpuasa dengan iman, penuh keyakinan bahwa ini betul-betul perintah Allah dan ini baik untuk. Nah, tapi kemudian yang kedua, berpuasa dengan ihtisab. Nah, seringnya kita kan sering mendapatkan terjemahan wahtisaban itu dengan mengharapkan ridha Allah. Terjemahan dengan mengharapkan ridha Allah itu sebenarnya upaya juga untuk memperjelas makna ihtisab. Tapi ketika mengharapkan ridha Allah, baliknya ke Allah lagi, itu makin gak jelas lagi. Artinya maksudnya makin gak jelas gini. Ngawang-ngawang gitu. Ya, itu wilayah Allah yang kita gimana biarnya kita nggak tahu. Terus apa yang kita lakukan gitu untuk mengharapkan ridha Allah.
Nah, maka kemudian kalau kita buka di dalam tafsir Al-Azharnya Buya Hamka, beliau mengatakan makna ihtisab itu artinya adalah menghitung. Jadi orang yang berpuasa dengan ihtisaban, puasanya tuh dia menghitung-hitung. Nah, menghitung-hitung maknanya apa? Dia berpuasa dengan perhitungan. Jadi puasanya tuh dengan strategi, dia punya hitungan, dia ada strateginya. Nih, target saya apa nih? Untuk mencapai targetnya gimana? Oh, target saya misalnya khatam 1 kali baca Quran selama Ramadan. Gimana supaya bisa khatam? Ada 30 juz, berarti sehari 1 juz. 1 juz ada 20, ada 10 lembar atau 20 halaman. Kalau 10 lembar berarti kapan saya baca? 10 lembar sekali baca misalnya nih, kita ambil yang gampang 1 jam. Bisa nggak ya saya sekali baca, sekali duduk 1 jam? Oh, kayaknya nggak sanggup deh. Selain waktunya juga nggak ketemu karena kerja. Oh, paling lama berapa kita sanggup? Ya, 10 menit lah. Kalau 10 menit berarti cuma 1/5-nya. Kalau 1/5 dari 10 lembar berarti 2 lembar. Nah, kalau 2 lembar sekali duduk, berarti untuk bisa 10 lembar dalam 1 hari, oh berarti saya harus 5 kali baca. 5 kali baca itu waktunya kapan yang paling mungkin? Oh, yang paling mungkin kayaknya ba'da salat. Pada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Udah penuhi itu. Itu namanya kita punya perhitungan puasa. Kita punya target, kita menghitung capaian-capaian target, termasuk bagaimana strategi mencapainya. Itu baru bicara tentang Qurannya. Belum kita bicara, oh mau ngasih takjil tiap hari ngasih takjil tiap hari. Berapa targetnya? Ya sehari ngeluarin duit 50.000. Kalau 50.000 sehari berarti 30 hari kan 1,5 juta. Pertanyaannya, 1,5 juta itu ada nggak slotnya? Dari mana kita dapatkan? Oh, saya kan punya gaji. Oke, mungkin nggak gajinya disisihkan 1,5 juta untuk slot 1 bulan ngasih takjil. Oh, gaji saya sekian. Kalau dipotong 1,5 juta, tinggalnya sekian. Nah, tinggal sisanya itu cukup nggak buat kebutuhan saya bersama keluarga? Kan itu harus dihitung semua. Gitu. Itu namanya berstrategi. Orang beramal, orang berbuat, dia harus punya strategi. Kenapa? Jika tidak punya strategi, setan punya strategi untuk menghalangi, menghambat, dan menggagalkan amal kita. Masa kita nggak punya strategi untuk Untuk memperjuangkannya. Kalau kita nggak punya strategi memperjuangkannya, setan mengerahkan semua strategi untuk menggagalkan, gagal kita. Sahabat Asatid. Nah, berpuasa dengan perencanaan. Jadi kita betul jadi orang sikap yang tumbuh nih, ya, orang yang berpuasa itu, sikap yang tumbuh itu dia jadi well prepared. Dia jadi orang yang selalu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Semua dengan perencanaan. Kan Islam mengajar kita hidup dengan perencanaan. Nah, mari kita tanya hari ini. Sudahkah 25 hari ini kita melaksanakan Ramadan dengan perencanaan yang baik? Atau oh iya, saya punya rencana di awal. Sudahkah rencana kita itu berjalan dengan baik? Nah, ketika sudahkah rencana kita berjalan dengan baik, maka masuk tuh nanti ke sikap yang evaluatif tadi. Oh, ternyata belum baik jalannya. Kenapa? Oh, masih ada ada aktivitas ini, ada buka puasa begini yang bikin saya jadi nggak taraweh. Oh, macam-macam. Itu harus diperbaiki. Nah, sahabat Asatid yang dimuliakan Allah. 5 hari bersisa dengan hari ini. Ya, atau berapa hari lah kita tunggu sidang isbat. Pertanyaannya, 25 hari atau sekian hari yang sudah kita jalankan itu, sudahkah membentuk diri kita menjadi orang yang disiplin, yang evaluatif, korektif, dan kemudian well prepared? Dan jika ini terbentuk pada orang yang berpuasa selama Ramadan, maka hidupnya setelah Ramadan akan dipenuhi dengan 4 sikap. Dia akan menjadi orang yang disiplin, dia akan menjadi orang yang evaluatif, dia akan menjadi orang yang korektif, dan dia akan menjadi orang yang well prepared. Hidupnya terencana. Ketika 4 sikap ini dimiliki selepas Ramadan dan seterusnya, maka insya Allah orang yang seperti ini disebut orang-orang beruntung. Kenapa beruntung? Karena tidak ada kebaikan yang terlepas dari dirinya dan tidak ada keburukan yang menjerat dia. Sahabat Asatid yang dimuliakan Allah, semoga Allah memampukan kita
Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sampai kepada takwa dan sampai kepada ampunan dengan 4 sikap tadi. Maka insya Allah, dan mimpi masa depan Islam dan umat ini yang lebih cemerlang, itu bukan lagi jadi mimpi, tapi itu menjadi sebuah cita-cita yang terbayang bagaimana mencapai. Dan semoga kita satu di antaranya. Sahabat Asa TV, ya, di akhir-akhir Ramadan ini saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin. Boleh jadi dalam interaksi kita selama ini, ya, 1 tahun dari sejak Ba'da Ramadan tahun lalu, mungkin ada kata-kata kalimat saya yang nggak baik, nggak pas gitu, di dalam tausiah, saya mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan dengan kemaafan dari sahabat Asa TV menjadi jalan kemudahan untuk saya di dunia maupun di akhirat. Dan insya Allah kita, sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini, Allah juga akan kumpulkan kita di surganya nanti bersama-sama. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan tasbih kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.